Selamat pagi pemirsa, seperti biasa setiap Jumat akan sajikan dialog khusus Yuk Berwirausaha bersama para pengusaha di berbagai bidang. Kami akan ajak Anda mendalami suka dan duka berbisnis dan berbagai tahapan dalam menggeluti bisnis tersebut. Saya Iwan Gunawan dari Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat akan memandu langsung dialog Yuk Berwirausaha edisi 22 Maret 2019. Baik pemirsa, seperti biasa kami telah mengundang seorang pengusaha yang pagi ini sangat inspiratif sekali, yaitu Kang Ujang Koswara. Tepatnya Insinyur Ujang Koswara. Beliau merupakan owner dari sistem listrik cerdas atau listrik yang luar biasa, terutama dalam pengembangan sistem listrik mandiri rakyat. Baik, selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Pak Iwan. Luar biasa, terima kasih atas kesempatannya. Kang Ujang, bagaimana Akang memulai usaha ini? Jadi usaha ini saya mencari suatu peluang berbisnis yang memang marketnya jelas. Akhirnya kami berpikir mencari masalah. Ketika ada masalah lalu kami bisa membuat suatu solusi, disitulah bisnis yang akan sustainable, akan berkelanjutan. Ini ceritanya tahun 2008 Pak Iwan, di mana saat itu ada konversi minyak tanah ke gas. Ibu saya nanya ke saya, Jang, kenapa minyak tanah yang harganya 4.000 menjadi 15.000? Kenapa ibu saya menanyakan minyak tanah? Karena di tempat saya, di kampung halaman saya di Garut Selatan, itu listrik belum masuk. Jadi masih penerangan itu masih menggunakan lampu cempor. Nah, ibu saya kaget ketika harga minyak tanah naik. Saya tanya, untuk apa mah minyak tanah? Karena keponakan kamu besok mau ujian nasional. Dia butuh penerangan untuk belajar. Dengan ujian nasional nilainya disamakan tapi kesempatan belajar tidak sama. Kata ibu saya, ini penzoliman. Ada suatu ketidakadilan seperti Persib melawan Barcelona. Maka dari itu, Ujang, bisa nggak teknologi kamu dapatkan? Karena selama ini di keluarga kita yang sekolah cukup tinggi itu kamu. Sok cari solusinya seperti itu, Kang Iwan. Jadi awalnya itu. Sementara aktivitas waktu itu apa sebagai apa? Waktu itu saya beraktivitas sebagai pembisnis juga. Sebelumnya kan saya pernah mengajar di Politeknik Mekanik Swiss sebagai dosen. Oh, jadi pegawai negeri ya? Jadi pegawai negeri dulu. Akhirnya saya berhenti karena saya mau fokus untuk menggeluti bidang wirausaha ini. Karena selalu punya jargon bahwa menjadi sehebat-hebatnya pegawai, karirnya tetap adalah pegawai. Tapi sekecil-kecilnya berwirausaha adalah bos. Maka saya pengen jadi bos gitu. Oke. Kemudian Kang Ujang, ketika ini mulai ditemukan dan menjadi solusi, apa yang dilakukan selanjutnya? Pertama kali untuk mendapatkan solusi lampu ini sebetulnya by accident, tidak by design. Karena saya punya background yang tidak elektronik, ketika itu saya mempunyai HP yang ada lampu senternya. Lampu senter di sini saya kaget, kok lampunya kecil tapi terangnya bagus. Karena saya tidak mempunyai background, akhirnya saya mencari tahunya bukan kemana-mana. Nanya aja ke dukun yang sangat terkenal, namanya Mbak Google. Saya searching di Google, ternyata lampu itu namanya LED, singkatan dari Lighting Emitting Dioda. Saya langsung mencari tahu di mana tempat produksi dan pabriknya. Di dunia tahun 2008 itu ada 3. Di Eropa namanya Lumiled, di Amerika namanya Cree, di Jepang namanya Nichia. Nah, saya mencari tahu yang lebih tua itu adalah Cree di Amerika. Maka saya mencoba membeli komponen LED ini minimal order dari Amerika dengan pembelanjaan online. Sehingga dalam beberapa hari ke depan sudah dikirim produk itu. Nah, ketika mendapatkan lampu LED kecil seperti chipnya, ternyata belum jadi lampu. Pak Iwan, kebingungan saya, bagaimana nih supaya bisa nyala? Nah, saya waktu itu berkonsultasi ke perguruan-perguruan tinggi yang memang mempunyai jurusan elektro. Dalam waktu 1 bulan tidak menghasilkan sama sekali. Ternyata di Indonesia, menurut kami, nggak apa-apa, menurut saya pribadi, ini terlalu banyak wacana. Di Indonesia itu terlalu banyak pembuat resep, tidak ada yang jadi koki. Sehingga dari sini saya mencari tahu kemana, ke praktisi, yaitu teman saya yang biasa suka reparasi elektronik di Bancai. Justru nyarinya ke ini ya,
lampu. ke tukang elektronik malahan. Kata orang elektronik, Kang Ujang coba saya pasang dengan dioda, dengan yang namanya komponen-komponen elektronik. Learning by doing dia. Dia dengan sistem kanibal dan sebagainya, dengan telaten 6 bulan luar biasa. Ditemukanlah suatu teknologi yang sangat luar biasa. Lampu 1 watt, terangnya sama dengan 10 watt, usianya 10 tahun. Dan ini produknya Pak Iwan. Oh. Jadi ini 1 watt ya? 1 watt. Terangnya sama dengan setara 10 watt. dengan 10 watt. 10 watt. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ini satu apa? Satu paket. Satu box ini satu paket. Berarti Untuk satu rumah. Untuk satu rumah. Jadi buat masyarakat yang belum ada listrik, ini sangat berguna sekali untuk menggantikan lampu cempor. Karena ini sangat instan. Jadi biasanya satu rumah itu punya 5 titik. Kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, teras. Jadi ini dinyalakannya sama aki mobil aja. Aki mobil yang 35 ampere. Ini bisa sebulan nyalanya. Setelah sebulan dicas 3 jam, dipakai lagi sebulan. Nah, buat masyarakat yang belum ada listrik, mereka sangat tertolong karena buat mereka ada satu mimpi yang belum pernah terwujud, yaitu daripada 100 watt 10 tahun lagi lebih baik 5 watt hari ini. Saking mereka perlunya. Dan di Indonesia tahun 2008 saat itu Pak Iwan ya, yang belum mendapatkan aliran listrik PLN kurang lebih sekitar 30 juta kakak. Oke. Luar biasa Kang Ujang, ini sangat menarik. Pemirsa, pembicaraan dengan Pak Ujang ini sangat menginspirasi dan kita lanjut di segmen berikutnya.